Halo semuanya, di video kali ini saya ingin mengajak kalian jalan-jalan lagi ke Pasar Ikan Hias Jatinegara, sebuah tempat yang dari dulu sudah terkenal sebagai pusatnya ikan hias dengan pilihan yang sangat beragam. Di sini saya sengaja datang hanya untuk melihat-lihat, penasaran sebenarnya ikan apa aja yang tersedia. Dan ternyata benar aja pilihan ikan mas dan koki di sini sangat banyak dan menarik. Mulai dari ikan mas koki yang lucu dan unik, sampai koi-koi berwarna premium yang biasanya hanya kita lihat di kolam besar. Di video kali ini saya akan fokus membahas beberapa jenis ikan mas koki, ikan koi hingga komet yang saya temukan. Tentu saja saya juga akan memberikan sedikit tentang edukasi, ciri-ciri dan cara merawatnya supaya cocok ditonton oleh kalian maupun orang tua yang baru mulai hobi ikan hias. Jadi mari kita mulai dari salah satu ikan mas koki yang paling populer dan paling imut bentuknya. Pertama ada ikan mas koki mutiara. Disebut mutiara karena sisiknya memiliki tekstur menonjol seperti butiran mutiara kecil. Inilah yang menjadi daya tarik utama ikan ini, karena tubuhnya terlihat seperti diselimuti bola-bola kecil yang mengkilap. Ciri-ciri lain dari koki mutiara adalah bentuk tubuhnya yang bulat, sirip yang pendek dan gemuk, serta gerakan renangnya yang pelan dan lembut. Karena sisiknya unik, ikan ini membutuhkan perawatan yang sedikit lebih hati-hati. Untuk cara merawat, koki mutiara sebaiknya ditempatkan di akuarium yang tidak terlalu deras arusnya. Air yang tenang membantu mereka berenang tanpa stres. Untuk suhu ideal di 24-27 derajat dengan filtrasi yang stabil. Untuk pakan bisa berupa pelet khusus koki, cacing sutra yang sudah dibersihkan atau pakan yang beku lainnya. Pastikan juga tank bednya tidak terlalu agresif. Koki mutiara mudah stres dan sisiknya bisa mudah rusak jika terlalu sering tersenggol. Dengan perawatan yang benar, ikan ini bisa hidup cukup lama dan warnanya akan semakin terlihat cantik. Berikutnya ada ikan koki jenis rancu. Ikan ini sering dijuluki raja ikan koki karena bentuknya yang sangat khas dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Ciri utamanya adalah tidak memiliki sirip punggung, sehingga tubuhnya terlihat bulat dan mulus dari depan sampai belakang. Rancu juga memiliki punuk halus atau back curve yang melengkung indah dari kepala sampai punggung. Bagian kepalanya dilengkapi gumpalan daging atau wen yang semakin besar dan tebal seiring bertambahnya usia. Untuk perawatannya, rancu memerlukan air yang sangat stabil. Mereka sensitif terhadap kualitas air dan perubahan suhu. Idealnya suhu tetap di 24-26 derajat Celcius dengan filtrasi yang lembut. Karena gerakannya lambat, pemberian pakan harus diperhatikan. Gunakan pelet tenggelam agar mereka tidak kesulitan memakannya. Hindari menaruh rancu dengan ikan yang berenang cepat seperti komet atau koi kecil, karena makanan nanti akan habis duluan. Dengan tank khusus, rancu bisa tumbuh besar dan bentuknya semakin cantik. Selanjutnya ada koki oranda. Jenis ini termasuk salah satu yang paling dikenal dengan memiliki balon daging di kepala yang disebut wen, mirip seperti helm yang kecil.
Ciri-ciri lain dari oranda adalah tubuhnya bulat, sirip ekor panjang dan mekar, serta gaya renangnya yang elegan. Fakta menariknya, oranda adalah salah satu jenis koki yang paling cepat berkembang bentuk kepalanya ketika diberi pakan tinggi protein. Ciri-ciri lain dari oranda adalah tubuhnya yang bulat, sirip ekor panjang dan mekar, serta gaya renangnya yang elegan. Fakta menariknya, oranda adalah salah satu jenis koki yang paling cepat berkembang bentuk kepalanya ketika diberi pakan yang tinggi protein. Untuk perawatannya, oranda termasuk relatif mudah asalkan kualitas air dijaga. Suhu idealnya itu sekitar 23-26 derajat Celcius dan hindari arus air terlalu kuat. Pemberian pakan bisa berupa pelet tenggelam, udang rebon kering, atau cacing beku yang sudah dibersihkan. Oranda juga rentan infeksi bakteri di area wen jika airnya kotor. Maka dari itu rutin ganti air 20-30% per minggu itu sangat penting untuk dilakukan. Dengan perawatan seperti ini, warna oranda akan semakin cerah dan wen-nya tumbuh secara sempurna. Jika tadi kita melihat oranda yang masih remaja, sekarang kita beralih ke oranda dewasa. Perawatannya tidak sama dengan yang kecil karena ukuran tubuh dan kebutuhan pakannya sudah pasti meningkat. Pada oranda dewasa, wen biasanya sudah tumbuh penuh sehingga perlu pengawasan ekstra agar tidak mengganggu penglihatan dan tidak mudah terkena bakteri. Filtrasi harus lebih kuat, tetapi tetap jangan terlalu deras. Untuk pakan, pilih pelet premium dengan kandungan protein sekitar 38-45% agar bentuk tubuh tetap proporsional. Bisa ditambahkan pakan variasi seperti udang segar yang dicincang halus, pelet spirulina untuk meningkatkan warna, dan pakan beku sebagai selingan. Oranda dewasa juga memerlukan ruang renang yang lebih lega. Dianjurkan minimal akuarium itu 60 cm atau lebih besar agar ikan bisa bergerak bebas tanpa terbentur. Dengan pemeliharaan yang tepat, oranda dewasa bisa mencapai ukuran kepala dan sirip yang luar biasa cantik. Berikutnya ada koki bubble A, ikan yang sangat unik dan tidak semua orang berani memeliharanya. Ciri khasnya tentu saja dua kantong gelembung besar di bawah matanya yang berisi cairan. Bentuk ini membuat bubble A sangat rentan terhadap benda tajam dan arus deras. Fakta menariknya, gelembung ini sebenarnya berisi serum dan bisa membesar seiring pertumbuhan ikan. Jika pecah, gelembung bisa tumbuh lagi, namun prosesnya lama dan risiko infeksinya sangat tinggi. Karena itu, cara merawat bubble A harus ekstra hati-hati. Akuarium harus bebas dari dekorasi tajam, bahkan aerator batu yang kasar pun harus dihindari. Gunakan filter spons dengan arus yang lembut. Suhu air ideal di 24-26 derajat Celcius. Pemberian pakan harus tenggelam dan jangan terlalu banyak karena bubble A cenderung lambat makan. Lalu pilih tank mat yang sangat damai seperti koki mutiara kecil atau blackmore. Dengan perhatian ekstra, bubble A bisa menjadi ikan hias yang sangat memikat dan unik. Lanjut ke jenis koi yang saya temukan, yaitu koi kohaku dan goromo. Dua jenis ini terlihat mirip tetapi sebenarnya berbeda. Kohaku adalah koi putih dengan pola merah terang. Kunci keindahannya ada pada kontras warna merah dan putih yang bersih. Sedangkan koi goromo adalah perkembangan dari kohaku tetapi memiliki gradasi ungu atau hitam pada tepi warna merahnya, sehingga terlihat seperti efek shadow. Keduanya memerlukan perawatan yang kurang lebih sama. Jika masih kecil bisa dipelihara di akuarium besar, namun tetap membutuhkan kualitas air yang premium. Suhu ideal di 23-26 derajat Celcius, dan koi harus diberi ruang gerak yang sangat luas. Untuk pakan, gunakan pelet khusus koi yang kaya protein dan spirulina untuk memperkuat warna. Pastikan filtrasi kuat dan rutin ganti air. Jadi nanti ikan membesar lebih baik dipindahkan ke kolam agar warnanya keluar secara sempurna.
Terakhir ada ikan mas platinum, jenis koki atau koi berwarna putih, keperakan mengkilap seperti logam. Keindahan utamanya adalah warna tubuh yang sangat bersih dan memantulkan cahaya seperti perak. Ciri-ciri ikan platinum biasanya tubuh lebih panjang jika versi koi, atau bulat jika versi koki. Warnanya bisa putih susu atau silver cerah tanpa bercak lain. Untuk perawatannya, ikan ini tidak terlalu sulit. Kualitas air harus stabil dengan suhu 23-27 derajat Celcius. Karena warna platinum mudah kusam, pencahayaan yang baik dan pakan kayak spirulina akan membantunya mempertahankan kilau warnanya. Gunakan akuarium bebas lumut berlebih agar warna ikan tidak tenggelam di background hijau. Dengan perawatan yang tepat, ikan ini terlihat sangat elegan di dalam akuarium. Sebelum menutup video, saya berikan sedikit tips jika Anda berbelanja di pasar ikan hias Jatinegara. Di sini Anda bisa bertanya langsung ke pedagang mengenai kondisi ikan, riwayat pakan hingga cara merawatnya. Jangan ragu untuk tawar-menawar, karena hampir semua pedagang di sini sangat ramah dan harga masih bisa dinegosiasikan. Untuk perawatan ikan mas koki dan komet, kuncinya ada pada kualitas air, pemberian pakan yang teratur, dan pemilihan tank mat yang tepat. Gunakan filter yang lembut, jangan overfeeding, dan rutin mengganti air. Dengan perawatan sederhana seperti ini, ikan-ikan mas bisa hidup lama, sehat, dan warnanya semakin indah. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu hanya di Abah Playtera.